kali ini kita akan masuk ke pembahasan pasar oligopoli ya, jadi struktur pasar oligopoli. Oke. Nah, between monopoly and perfect competition. Imperfect competition refer to those market structure that fall between perfect competition and pure monopoly. Jadi yang dimaksud dengan pasar persaingan tidak sempurna. Jadi ini ya, imperfect competition itu sebetulnya adalah struktur pasar yang dia itu berada di antara perfect competition dan juga pure monopoly. Kalau pasar persaingan sempurna kita sudah pelajari di 2 bab sebelumnya, terus baru bab yang sebelum ini kita belajar tentang monopoli. Nah, pasar persaingan tidak sempurna itu ada di antara kedua ekstrim tersebut. Okay? Imperfect competition includes industry in which firms have competitors but do not face so much competition that they are price takers. Jadi di pasar persaingan tidak sempurna, perusahaan itu akan punya kompetitor, tapi kompetisi di antara mereka itu tidak se-ekstrim di mana mereka menjadi price takers. Jadi mereka punya kompetitor, tapi mereka tetap bisa punya kendali atau kontrol ya over the price. Jadi mereka tidak price taker, tapi mereka punya kompetitor. Oke. Nah, ini ada beberapa tipe pasar persaingan tidak sempurna. Salah satunya adalah tipe pasar oligopoli. Pasar oligopoli itu ciri khasnya adalah dia punya few sellers, each offering similar or identical products to the others. Jadi di pasar oligopoli ada beberapa penjual dan barang yang ditawarkan itu sama atau identikal. Lalu kita juga punya monopolistic competition. Ciri khasnya adalah many firms selling products that are similar but not identical. Nah, jadi produknya itu sama tapi tidak identikal ya. Nah, ini ada bagan yang bisa membantu kita untuk mengenali jenis-jenis struktur pasar ya. Jadi ini adalah number of firms. Kalau ada banyak penjual di situ atau banyak perusahaan, maka kita lihat tipe produknya. Kalau produknya itu identical dari many firms ini, maka itu adalah perfect competition. Seperti wheat and milk. Tapi kalau misalnya banyak perusahaan tipe produknya itu terdiferensiasi, nah itu adalah monopolistic competition. Oke. Nah, kalau jumlah perusahaannya itu ada few firms di sini, nah dia masuk ke oligopoli. Kalau ada one firm, nah itu dia adalah monopoli. Oke. Nah, saya lanjutkan. Because of the few sellers, the key feature of oligopoly is tension between cooperation and self-interest. Nah, jadi karena ada beberapa penjual dan mereka berkompetisi satu sama lain, jadi biasanya perusahaannya ini akan menghadapi sebuah dilema ya, apakah mereka mau berkooperasi satu sama lain atau mengutamakan self-interest mereka masing-masing ya. Jadi mau kerjasama atau mau bersaing nih. Jadi itu adalah dilema yang dialami oleh perusahaan-perusahaan di pasar oligopoli. Ini adalah karakteristik dari pasar oligopoli. Yang pertama adalah few sellers offering similar or identical products. Lalu dia interdependent ya sifatnya perusahaan ini. Kenapa interdependent? Karena tindakan satu perusahaan terutama yang mempengaruhi harga ya, harga jual barang yang diproduksi perusahaan tersebut itu akan mempengaruhi decision making di perusahaan lain. Nah, lalu yang terakhir, base of cooperating and acting like monopolies by producing small quantity of output and charging price above marginal cost. Jadi sebetulnya kalau mereka mau bekerja sama ya, cooperating, nah nanti mereka bisa punya market power seperti monopolis. Jadi kalau perusahaan-perusahaan kecil ini mereka berkooperasi lalu menjual barang di kuantitas yang kecil dengan harga di atas marginal cost, nah it's going to be very profitable for them. Nah, tapi namun demikian konsep yang di poin ketiga ini
itu tidak selalu terjadi di dunia nyata. Nah, kenapa? Banyak alasan ya. Salah satu alasannya kemarin kita udah bahas di chapter yang sebelumnya, kalau misalnya ada regulasi yang melarang untuk merger atau regulasi yang melarang untuk kooperasi, ya ini nggak bisa dilakukan. Tapi selain itu, kita juga akan bahas alasan lain yang datang dari self-interest perusahaan-perusahaan itu sendiri. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke oligopoli, sekarang kita bahas dulu duopoli ya. Jadi ini adalah a duopoly example. A duopoly is oligopoly with only two members. Jadi kalau duopoly ini kita punya dua perusahaan ya atau dua penjual. Ini adalah contoh paling simple dari oligopoli. Jadi oligopoli paling simple itu perusahaannya cuma dua. Nah, di sini kita punya demand schedule for water. Nah, jadi ini adalah kuantitas airnya per galon. Ini adalah harga di kuantitas tersebut. Harga 1 galon pada quantity tertentu. Nah, itu adalah yang ini total revenue adalah quantity dikalikan dengan price ya. Jadi kalau 0 ya revenue-nya 0, kalau 10 yang terjual dikali 110 maka 1100 dan seterusnya yang ada di sini. Oke. Nah, ini adalah contoh dari duopoly, price and quantity supplied. The price of water in a perfectly competitive market would be driven where the marginal cost is zero. Nah, jadi kalau di pasar persaingan sempurna harganya itu akan sama dengan marginal cost, di mana di sini kita menginginkan marginal cost yang paling minimum ya, which is according to this table it's zero. So the quantity sold is going to be 120 gallons ya, meskipun price-nya zero gitu ya. Nah, when the price and quantity in monopoly market would be where total profit is maximized. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang monopoli, jadi yang atas ini dari sudut pandang perfectly competitive, yang bawah ini dari sudut pandang monopoli, dia ingin harga yang di mana profitnya itu maximize, yaitu di yang paling besar ini ya, di mana total revenue-nya itu paling besar, itu adalah yang 3.600. Jadi dia akan menjual $60 per galon. Sedangkan kalau misalnya di perfectly competitive dia ingin yang marginal cost-nya paling minimum, which is 0 ya. Nah, kalau di monopoli dia akan menjual seharga $60 per galon dan quantity yang terjual adalah 60 galon. Oke. Nah, the socially efficient quantity is 120, but monopolies would produce only 60. Nah, jadi socially efficient quantity itu harusnya 120, tapi kalau monopoli dia hanya akan memproduksi 60 galon. Nah, jadi kalau duopolis dia akan memproduksi berapa? Mari kita lihat. The duopolies may agree on monopoly outcome. Nah, jadi si duopoly ini dia bisa aja setuju untuk berkooperasi dan nanti dia menjadi monopoli karena si dua perusahaan ini mereka bekerja sama. Jadi dia akan dapat market power. Dia bisa aja setuju bahwa oke, kita kalau kerjasama kita bisa dapat monopoli outcome. Nah, untuk itu apa yang bisa dia lakukan? Dia bisa melakukan collusion. Collusion itu adalah agreement among firms in the market about quantities to produce or price to charge. Nah, jadi ini adalah kesepakatan gitu ya antara penjual satu sama penjual dua. Either mereka akan memproduksi berapa atau mereka akan nge-charge harga berapa. Oke. Berikutnya dia bisa melakukan kartel. Kartel ini adalah a group of firms acting in unison. Nah, jadi kalau menggunakan kartel nanti aksi yang diambil oleh perusahaan 1 dan 2 itu akan sama gitu ya, in a unison. Oke. Although oligopolies would like to form cartels and earn monopoly profits, often that is not possible. Nah, jadi seperti yang saya katakan, memang sebetulnya yang paling profitable itu adalah kalau mereka mengejar monopoly profits. Nah, tapi di dunia nyata itu belum tentu selalu bisa dilakukan. Kenapa? Tadi seperti yang saya sebutkan ada antitrust laws yang prohibit
explicit agreement among oligopolies as a matter of public policy. Jadi kalau di antitrust law itu tujuannya sebetulnya adalah supaya perusahaan itu tidak memproduksi di titik yang dia itu less socially efisien ya, kayak yang si monopoli tadi dia hanya memproduksi 60 galon, itu kan sebetulnya less socially efisien. Nah, karena kita pengennya perusahaan itu memproduksi di socially efficient point, makanya ada antitrust law. Oke, nah antitrust law itu mencegah perusahaan untuk menjadi monopoli, mencegah perusahaan oligopoli tadi untuk menjadi monopoli. Oke, nah berikutnya mari kita bahas the equilibrium for an oligopoly. Nah kita punya yang namanya Nash equilibrium di sini. Nah Nash equilibrium itu apa? Nash equilibrium is a situation in which economic actors interacting with one another each choose their best strategy given the strategies that all the others have chosen. Nah jadi nanti Anda akan pelajari ini lebih lanjut kalau Anda ngambil game teori ya, sama mikroekonomi juga. Nah tapi Nash equilibrium itu secara intuisi ya, itu adalah strategi terbaik yang bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan given kompetitornya itu sudah membuat sebuah pilihan ya. Jadi strategi yang bisa dilakukan seseorang atau sebuah perusahaan given kompetitornya itu sudah membuat satu keputusan. Oke, that's Nash equilibrium ya. So when firms in oligopoly individually choose production to maximize profit, they produce quantity of output greater than the level produced by monopoly and less than the level produced by perfect competition. Ini kurang perfect competition gitu ya. Jadi di pasar oligopoli itu nanti perusahaan untuk memaksimumkan profit mereka akan memproduksi output yang lebih besar daripada output yang diproduksi monopoli tapi kurang dari output yang diproduksi oleh pasar persaingan sempurna. Okay? The oligopoly price is less than monopoly price but greater than competitive price. Dari segi harga di pasar monopoli itu harganya akan kurang dari segi harga di pasar oligopoli itu nanti harganya akan kurang dari monopoli tapi lebih besar daripada pasar persaingan sempurna. Nah, jadi kalau kita summarize possible outcome if oligopoly firms pursue their own self-interest. Jadi kalau misalnya perusahaan oligopoli ini mereka fokus di pursuing self-interest mereka, jadi mau memaksimumkan profit mereka. Nah, nanti yang terjadi adalah joint output is greater than monopoly quantity but less than competitive industry quantity. Jadi nanti market supply-nya atau jumlah quantity barang yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan tersebut akan lebih besar dari monopoli tapi kurang dari competitive market. Lalu nanti market price-nya itu akan kurang dari monopoli tapi lebih besar daripada competitive market. Nah, untuk total profits itu nanti akan kurang dari monopoli profit. Oke. Nah, ini tadi tabel demand untuk water ya. Kita bisa lihat tadi kalau monopoli kan dia akan memproduksi di titik ini ya. 60 galon, $60. Kalau misalnya competitive market itu akan memproduksi di sini. Ya kan? Maksud saya kebalik. Maksud saya yang bawah ini. Ya. Jadi yang terjual 120 galon. Nah, how the size of an oligopoly affects the market outcomes. Nah, tadi seperti yang saya katakan, kalau di oligopoli ada beberapa perusahaan, nah itu bagaimana size dari pasar tersebut itu nanti mempengaruhi outcome. Jadi apakah kalau semakin banyak perusahaannya, nanti marketnya jadi seperti apa? Nah, mari kita lihat. Yang pertama adalah kasus increasing the number of seller. Ya, jadi gimana kalau misalnya penjual di pasar monopoli itu semakin banyak? Nah, nanti akan ada dua efek. Yang pertama adalah output effect, yang kedua adalah price effect. Yang pertama output effect dulu ya.
Nah, because price is above marginal cost, selling more at the going price raise profit. Nah, karena harganya itu di atas marginal cost, maka kalau bisa menjual lebih banyak lagi, maka nanti profitnya juga naik. Nah, yang kedua adalah price effect. Raising production will increase the amount sold, which is lower the price and the profit per unit on all units sold. Nah, jadi kalau semakin banyak produksinya ya, nanti harganya jadi turun. Ini mengikuti ini ya sebetulnya law of demand gitu ya. Jadi kalau semakin murah barang yang dijual, ya pasti nanti akan laku lebih banyak. Oke. Ini yang terjadi kalau misalnya jumlah sellernya itu meningkat. So, as the number of seller in oligopoly grows larger, nah jadi kalau penjualnya semakin banyak, an oligopolistic market looks more and more like competitive market. Jadi kalau di oligopoli semakin banyak penjualnya, maka nanti struktur pasarnya akan lebih mendekati pasar persaingan sempurna. Nah, the price approach marginal cost tadi ya, karena semakin banyak yang diproduksi nanti harganya akan turun, and the quantity produced approach the socially efficient level. Nah, maka nanti kuantitas yang diproduksi itu akan menjadi semakin dekat ke socially efficient level. Nah, kita bahas sedikit tentang game theory ya. Jadi game theory and the economics of cooperation. Game teori itu apa? Game teori ini salah satu subjek yang menurut saya menarik. Dia sulit dan kompleks, tapi dia cukup menarik. Jadi kalau Anda tertarik, nanti di tahun kedua, ketiga, Anda bisa coba ngambil mata kuliah game teori. Okay? Nah, game teori is the study of how people behave in strategic situation. Nah, jadi itu adalah studi yang mempelajari tentang bagaimana orang behave atau berperilaku pada situasi yang strategis. Nah, strategic decision are those which each person in deciding what action to take must consider how others might respond to that action. Nah, jadi yang dimaksud dengan strategic decision itu kalau misalnya seseorang itu sebelum melakukan sebuah tindakan, dia mikir dulu kira-kira gimana ya orang lain itu akan merespon actionnya dia ya. Jadi misalnya Anda mau misalnya Anda mau memberikan kado pada teman Anda misalnya, kadonya apa, nah itu Anda mikir dulu kira-kira kalau saya memberikan kado cake apakah dia akan suka, kalau saya berikan kado baju apakah dia akan suka, ya it's kind of small strategic decision ya. Nah, di sini strategic decisionnya ini lebih merefer kepada decision di bidang produksi. Jadi kalau sebuah perusahaan itu misalnya mau ngeluarin produk baru, nah dia akan mikir dulu, nanti perusahaan lain akan merespon seperti apa, apakah mereka bisa menyaingi produk saya, apakah produknya mereka itu bisa menjadi substitusi dari produk saya, dan seterusnya. It's all kind of strategic decisions. Nah, because the number of firms in oligopolistic market is small, each firm must act strategically. Jadi karena jumlah perusahaannya itu kecil, jadi semua perusahaan itu harus bisa strategis ya dalam bertindak. Nah, each firm knows that its profit depends only on how much it produce, but also, each firm knows that its profit depends not only on how much it produce, but also on how much the other firm produce. Jadi profitnya itu tidak hanya ditentukan dari berapa jumlah yang bisa dia produksi, tapi juga berapa jumlah yang diproduksi perusahaan lain. Nah, kenapa demikian? Because they are competitors. Jadi kalau misalnya pelanggannya itu atau buyernya itu tidak beli di satu perusahaan, dia bisa beli di perusahaan lain, dia bisa pindah ke seller yang lain. Nah, itulah kenapa seorang seller atau sebuah perusahaan itu akan sangat memperhatikan tindakan dari perusahaan lain. Ya, soalnya mereka harus bersaing nih di pasar oligopoli. Nah, kita masuk ke prisoner's dilemma. Nah, jadi nanti kalau Anda belajar game teori ya, itu contoh kasus pertama yang akan Anda pelajari itu adalah prisoner's dilemma. Jadi prisoner's dilemma provides insight into the difficulty in maintaining cooperation. Jadi betapa kompleks dan sulitnya kooperasi itu terjadi di
pasar oligopoli itu bisa tercermin dari prisoners dilemma, ya. Often people or firms fail to cooperate with one another even when cooperation would make them better off. Nah, jadi meskipun tadi cooperation antar perusahaan itu sebetulnya kan akan membuat mereka menjadi punya market power nih, jadi monopoli, nanti jadi mereka punya profit yang lebih besar, ya. That's actually very good for them, ya. Misalnya kita umpamakan nggak ada antitrust law gitu ya, nggak ada regulasi yang membuat mereka nggak bisa berkooperasi. Tapi nanti pada kenyataannya cooperation does not come that easy, ya. Karena apa? Because singkatnya you are not sure whether you can trust your partner or not, ya. So that's one of the reason why cooperation is hard. Jadi even though cooperation will give them the best outcome gitu ya, they are both is going to be better off. We don't know if we can trust the other partner that we will do the cooperation. Okay? Nah, jadi itulah kenapa cooperation in real life itu susah banget. Nah, the prisoner's dilemma is a particular game between two captured prisoners that illustrates why cooperation is difficult to maintain even when it's mutually beneficial. Nah, jadi namanya juga prisoner's dilemma, ya. Of course this is a story about prisoner. Jadi di prisoner's dilemma itu ceritanya ada dua orang tahanan gitu yang dia itu diinterogasi di tempat yang terpisah. Oke. Nah, petugasnya atau polisinya ini menawarkan bahwa kalau Anda bekerja sama dengan polisi dan menyerahkan partner Anda, it's going to be beneficial for you, gitu ya. Nah, mereka bingung nih, sebaiknya mereka cooperated atau betray each other. This is their dilemma. Padahal sebetulnya outcome yang paling baik itu adalah kalau mereka ini bekerja sama, ya. Jadi sama-sama tidak betraying each other. Kalau diilustrasikan dengan bagan, nah kira-kira bagannya seperti ini. Jadi misalnya ada dua prisoner, yang satu namanya Bonnie, yang satu namanya Clyde. Nah, mereka ditangkap gitu ya, terus diinterogasi di tempat yang berbeda. Nah, keputusan yang bisa diambil Bonnie ini either dia confess, jadi dia confess bahwa dia melakukan kejahatan yang dituduhkan, atau dia diam saja. Oke. Kalau misalnya, terus Clyde juga sama, Clyde bisa confess atau Clyde bisa diam saja. Nah, di sini kalau misalnya Bonnie confess, Clyde itu juga confess, nanti keduanya itu akan dihukum selama 8 tahun. Oke. Tapi kalau misalnya Bonnie diam aja, nggak ngaku gitu ya, tapi Clyde itu ngaku, nanti Clyde akan dibebaskan dan Bonnie akan dipenjara selama 20 tahun. Oke. Nah, sedangkan kalau misalnya Clyde ini diam saja, tapi Bonnie confess, nanti Bonnie yang dibebaskan dan Clyde akan dihukum selama 20 tahun. Tapi kalau dua-duanya sama-sama diam saja, nah nanti Bonnie dipenjara setahun, Clyde juga dipenjara setahun. Nah, sebetulnya dari bagan ini kita bisa lihat bahwa yang paling menguntungkan bagi mereka berdua, jadi nggak cuma Clyde saja atau Bonnie saja, tapi yang paling menguntungkan bagi mereka berdua adalah kalau misalnya dua-duanya itu sama-sama tidak mengaku. Ya memang keduanya dipenjara ya, tapi keduanya hanya dipenjara selama setahun. Dibandingkan yang ini sama-sama confess maka dipenjara 8 tahun. Atau yang ini yang satu confess, satu diam aja, nanti Bonnie-nya 20 tahun. Atau yang ini Bonnie confess, Clyde silent, nanti Clyde-nya dipenjara 20 tahun. Sebetulnya inilah yang paling menguntungkan bagi mereka berdua. Tapi mereka berdua itu belum tentu mau remain silent. Kenapa? Karena mereka khawatir apakah partner mereka ini juga ikutan remain silent atau enggak nih. Karena kalau misalnya mereka remain silent, jadi misalnya Bonnie ya, kalau Bonnie remain silent, ternyata Clyde-nya confess, nanti Bonnie dipenjara 20 tahun. Sama juga dengan Clyde, kalau misalnya Clyde remain silent, tapi Bonnie-nya confess, nanti Clyde akan dipenjara 20 tahun. So, that's why meskipun mereka akan better off kalau misalnya actionnya adalah dua-duanya remain silent, mereka belum tentu mau remain silent karena mereka nggak tahu, Clyde nggak tahu
Bonnie remain silent atau enggak, dan Bonnie nggak tahu Clyde remain silent atau enggak. Nah, this is the prisoner's dilemma, ya. Nah, the dominant strategy is the best strategy for a player to follow regardless of the strategy chosen by other players. Nah, kalau di game teori, action yang ini saya lingkari ya. Jadi action untuk converse atau remain silent. Nah, ini adalah aksi atau keputusan yang bisa diambil oleh Bonnie sama Clyde. Nah, aksi ini kita sebut sebagai strategi kalau di game teori. Dan Bonnie sama Clyde itu kita sebut sebagai player. Jadi ini adalah player 1, ini adalah player 2. Ya, jadi game teori itu mempelajari interaksi antara player 1 sama player 2 tentang bagaimana mereka mengatur strategi-strategi ini. Oke, bagaimana keputusannya yang akan diambil si pemain 1 atau pemain 2, seperti itu. Nah, di antara strategi tadi ada yang disebut sebagai dominan strategi. Dominan strategi itu apa? Dominan strategi is the best strategy for a player to follow regardless of strategies chosen by other player. Nah, jadi ini adalah strategi terbaik yang bisa diambil oleh seorang player regardless lawannya itu mau bertindak seperti apa. Oke, itu maksud saya dominan strategi ini akan menjadi strategi yang bagi si player yang melakukan itu loss-nya itu paling kecil atau benefit-nya itu paling besar regardless lawannya itu nanti itu akan bertindak seperti apapun atau strategi apapun yang diambil oleh lawannya. Nah, itu disebut sebagai dominan strategi. Nah, oke. Jadi kalau kita kembali sebentar ya ke bagan yang ini. Jadi tadi harusnya kan kalau sama-sama remain silent itu kan sama-sama beneficial. Namun demikian kalau misalnya Bonnie, dari sudut pandangnya Bonnie, dia remain silent, terus ternyata Clyde-nya itu confess, dia akan rugi ya karena dipenjara 20 tahun. Begitu juga dengan Clyde. Kalau Clyde silent tapi Bonnie-nya ini confess, nanti Clyde akan dipenjara 20 tahun. Nah, oleh karena itu, karena Bonnie mikirnya Clyde belum tentu remain silent dan Clyde mikirnya Bonnie belum tentu remain silent, yang akan terjadi adalah Bonnie tidak akan remain silent dan Clyde tidak akan remain silent. Nanti yang terjadi adalah baik Bonnie maupun Clyde itu akan sama-sama confess. Kalau misalnya Bonnie confess, Clyde juga confess, mereka sama-sama dipenjara 8 tahun. Tapi kalau Bonnie confess, Clyde-nya silent, nanti Bonnie bebas. Sama juga dengan Clyde, kalau Clyde-nya confess, Bonnie-nya silent, nanti Clyde-nya bebas. Nah, oleh karena itu, Clyde maupun Bonnie ini akan sama-sama confess. Kenapa? Karena kerugian mereka adalah yang paling minimum kalau mereka confess. Karena mereka kan memperhitungkan tindakan dari lawannya ya, tindakan dari Bonnie memperhitungkan tindakannya Clyde, Clyde memperhitungkan tindakannya Bonnie. Nah, dalam kasus ini confess ini adalah dominan strategi bagi kedua pemain. Oke, confess. So that's the dominant strategy. Oke, nah kita lanjutkan. Cooperation is difficult to maintain because cooperation is not the best interest of individual player. Nah, jadi karena cooperation itu kadang-kadang ya, I think most of the time bukan best interest of individual player, makanya dia susah untuk di maintain. Oke. Nah, ini contohnya Irak sama Iran. Ini I think production decision ya. Nah, sebetulnya baik Irak maupun Iran di sini mereka sama-sama ingin memproduksi di titik yang paling menguntungkan bagi mereka, ya kan? Jadi kalau Irak mau high production gitu ya, terus Irannya juga high production, ini sama-sama dapat 40 billion. Kalau Iraknya low production, Iran high production, nanti Irak dapat 30, Iran dapat 60. Nah, kalau misalnya Iraknya low production dan Irannya juga low production, mereka sama-sama 50. Nah, kalau misalnya Iraknya high production, Irannya low production, Iran 60, Irak 60, Iran 30. Nah, ini sebetulnya sama kayak prisoners dilemma yang lain. Ya.
Jadi sebetulnya yang paling menguntungkan bagi mereka itu kan ini, sama-sama low production. Tapi nanti Irak akan khawatir, oke, nanti kalau saya udah low production, terus Irannya ternyata high production, nanti ini dong, dia low production terus Irannya high production, nanti Irannya akan dapat 60, dia dapat 30. Jadi dapatnya lebih sedikit daripada yang dia inginkan di sini. Oke, nah maka dengan pemikiran seperti itu yang terjadi adalah Iran tidak akan memproduksi pada titik low. Nah, begitu juga dengan Iran. Irannya kan sebetulnya kalau sama-sama low sama Irak kan dapatnya paling banyak nih 50-50. Tapi dia khawatir kalau misalnya dia sudah terlanjur low tapi si Iraknya high production, nanti dia cuma dapat 30. Nah, maka bagi Iran ini juga low production juga less likely untuk dilakukan. Nah, maka dominan strateginya adalah sama-sama high production yang ini, gitu ya. Ini adalah contoh dari oligopoly game. Nah, oligopoly exclusionary dilemma ya basically udah saya jelasin barusan. Self-interest make it difficult for the oligopoly to maintain cooperative outcome with low production, high price, and monopoly profits. Jadi karena dia punya self-interest ya, jadi kayak masih pingin menguasai market share gitu ya. So they will less likely untuk cooperate sama perusahaan lain. Oke. Nah, ini ada arms race game. Ini Anda bisa coba sendiri ya nanti setelah video ini berakhir. Coba Anda identifikasi kira-kira mana yang menjadi dominan strategi di kasus yang ini. Oke. Nah, ini juga ada advertising game di sini. Nanti Anda juga bisa mencoba untuk mengidentifikasi kira-kira mana yang dominan strategi. Yang terakhir ini juga common resource game. Silahkan nanti Anda coba sendiri untuk identifikasi mana yang dominan strategi. Nah, kalau misalnya cooperation itu sulit, kenapa kadang-kadang orang itu tetap cooperate? Well, firms that care about future profits will cooperate in repeated games rather than cheating in a single game to achieve one-time gain. Nah, jadi tadi yang kita lakukan di sini kan kita menyebutnya sebagai game ya. Nah, ini kalau misalnya hanya one shot, jadi hanya dilakukan satu kali, nah itu memang people usually tend to not cooperate. Nah, tapi perusahaan yang dia itu menginginkan future profit ya, maka dia akan cooperate di repeated games, rather than cheating in a single game to achieve one time gain. Nah, kalau tadi gamenya ini kita lakukan repeatedly ya beberapa kali, nah itu people will be more likely to cooperate. Nah di sini ini ada game yang sama seperti tadi ya. Ya, cara mengidentifikasi dominan strateginya sama kayak tadi. Hanya saja kalau misalnya game ini dilakukan secara repeated gitu ya, lebih dari sekali, nah nanti yang akan terjadi adalah antara Jack sama Jill ini mereka akan sama-sama more likely untuk menjual 30 galon ya, karena di sini profitnya paling tinggi di antara yang lain. Jadi ini sama-sama menguntungkan untuk keduanya. Jadi tidak ada salah satu yang dirugikan. Kalau game ini dilakukan repeatedly, nah it's going to be more likely mereka akan mengambil keputusan yang ini instead of yang ini seperti tadi. Oke, nah sekarang kita bahas tentang public policy. Cooperation among oligopolies is undesirable from the standpoint of society as the whole because it leads production that is too low and prices that are too high. Jadi maksud saya kerjasama di antara para oligopolis itu undesirable ya kalau dari pandangan masyarakat. Karena apa? Karena nanti kalau mereka berkooperasi, nanti jumlah produksi kuantitasnya akan menjadi terlalu kecil dan harga yang ditawarkan itu akan terlalu tinggi. Karena ingat tadi when they cooperate mereka akan lebih mirip dengan monopoli instead of pasar persaingan sempurna. Makanya untuk mencegah itu ada yang namanya antitrust laws. Ini udah pernah kita bahas, saya skip aja. Nah, antitrust policy sometimes may not allow business to practice that have potentially positive effect. Jadi di sini
Jadi di sini dengan adanya antitrust policy, maka dia akan mempengaruhi resale price maintenance, predatory pricing, dan juga tying. Oke. Nah, kita bahas satu-satu ya. Ini adalah kontroversi dari antitrust policy. Jadi resale price maintenance atau fair trade itu occurs when supplier like wholesaler require retailers to charge a specific amount. Oke. Nah, ini adalah ketika supplier sebuah barang itu meminta retailernya atau ya penjual retailnya itu untuk mengecharge di harga tertentu. Terus kita juga punya predatory pricing, itu adalah when a large firm begins to cut the price of its product with intent of driving its competitor out of market. Nah, predatory pricing ini seperti namanya ya, predator. Jadi perusahaan yang besar itu more likely to have more efficient production, right? So that's why their cost of production is most likely lower than small firms. Nah, karena cost produksi mereka itu lebih rendah dari kebanyakan perusahaan yang lain yang lebih kecil, itu mereka akan menurunkan harga produk mereka itu menjadi di bawah harga pasar. Nah, nanti yang terjadi adalah buyer itu akan beli ke mereka instead of beli ke perusahaan yang lebih kecil. Nah, nanti yang akan terjadi adalah perusahaan yang kecil tadi itu akan keluar dari pasar karena nggak kuat bersaing sama perusahaan yang besar tadi. Nah, itu adalah ilustrasi dari predatory price. Nah, berikutnya adalah tying. That's when a firm offers two or more of its product together at a single price. Nah, ini kayak misalnya bundling gitu ya. Jadi kalau Anda beli burger doang gitu ya, mungkin harganya 10.000 katakanlah, beli Coca-Cola doang 10.000 lagi, terus beli kentang goreng 10.000 lagi. Nah, tapi kalau misalnya Anda beli ketiga barang ini bertiga, paket gitu ya, paket burger, kentang goreng, sama Coca-Cola, mungkin harganya jadi 25.000. Nah, ini contoh dari tying. Oke. Nah, kalau misalnya ada antitrust policy, itu dikatakan bahwa mungkin akan mempengaruhi beberapa strategi yang disebutkan di sini. Oke. Padahal ketiga hal yang ada di sini ini tidak selalu 100% akan punya outcome yang negatif. Ya, so tying sometimes it could be harmless, and resale price maintenance juga sometimes it could be harmless. Jadi kadang-kadang what potentially could be good karena ada antitrust policy jadi nggak bisa terjadi. Nah, jadi itu trade off ya sebenarnya, apakah kita perlu antitrust policy atau tidak. Oke, berikutnya adalah summary. Silahkan bisa dibaca sendiri. Oke, I'll see you in the next chapter.